Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada. Cittawaga, kelompok bait tentang pikiran. Bait 37. Duranggamang ekacarang asarirang guhasayang ye cittang sanyame santi mokkanti marabandhana. Bait 37. Artinya, pikiran itu selalu mengembara jauh, tidak berwujud dan terletak jauh di lubuk hati. Mereka yang dapat mengendalikannya akan bebas dari jeratan mara. Kisah dibabarkannya bait 37 Cittawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Sangharakkhita Thera. Suatu hari, tinggallah di Sawati seorang biku senior yang bernama Sangharakkhita. Ketika kakak perempuannya melahirkan anak laki-laki, ia memberi nama anaknya Sangharakkhita Bagineya, keponakan Sangharakkhita. Pada waktu itu juga memasuki pasamuan sangga. Ketika biku muda tinggal di suatu wihara desa, ia diberi 2 buah jubah, dan ia bermaksud memberikan 1 jubah kepada pamannya, Sangharakkhita Thera. Akhir masa wasa, biku muda itu pergi ke pamannya untuk memberi hormat kepadanya dan memberikan jubah.
Tetapi pamannya menolak untuk menerima jubah itu dan berkata bahwa ia sudah mempunyai cukup. Walaupun biku muda mengulangi lagi permintaannya, pamannya tetap tidak mau. Biku muda itu merasa sakit hati dan berpikir bahwa sejak saat itu pamannya tidak sudi untuk berbagi kebutuhan dengannya. Akan lebih baik baginya untuk meninggalkan pasamuan sangga dan hidup sebagai seorang perumah tangga. Dari masalah itu, pikirannya mengembara dari pikiran yang satu ke pikiran yang lain. Ia berpikir bahwa setelah meninggalkan pasamuan sangga, ia akan menjual jubahnya dan membeli seekor kambing betina. Kambing betina itu akan segera melahirkan anak-anak kambing dijual, dan segera ia akan mempunyai uang cukup untuk menikah. Istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan membawa istri dan anaknya dengan sebuah kereta kecil untuk mengunjungi pamannya di vihara. Dalam perjalanan, ia akan berkata bahwa ia akan menggendong anaknya. Tetapi istrinya berkata kepadanya agar ia mengendarai kereta saja dan jangan mengurusi anak. Ia bersikeras dan merebut anak dari istrinya. Sewaktu terjadi perebutan, anak itu terjatuh dan terlindas roda kereta. Dengan marah, ia memukul istrinya dengan cemeti. Pada saat itu, ia membelakangi pamannya dengan memegang kipas daun palem, dan ia dengan tidak sengaja memukul kepala pamannya dengan kipasnya. Sanggarakita tua mengetahui pikiran biku muda itu dan berkata, "Kamu tidak sanggup menghajar istrimu. Mengapa kamu menghajar seorang biku tua?" Sanggarakita muda sangat terkejut dan malu atas kata-kata biku tua itu. Ia juga menjadi sangat ketakutan dan kemudian melarikan diri. Biku-biku muda lainnya dan penjaga wihara mengejarnya dan akhirnya membawanya ke hadapan Sang Buddha. Ketika membicarakan seluruh kisah biku muda itu, Sang Buddha berkata bahwa pikiran memiliki kemampuan untuk berpikir pada suatu objek yang berkepanjangan, dan seseorang seharusnya berusaha keras untuk bebas dari belenggu keinginan, kebencian, dan kegelapan batin. Kemudian, Sang Buddha membabarkan syair 37 berikut ini. Pikiran itu selalu mengembara jauh, tidak berwujud dan terletak jauh di lubuk hati. Mereka yang dapat mengendalikannya akan bebas dari jeratan mara. Biku muda mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang